Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan tenanglah dan percaya. Firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Suatu hari saat berlibur bersama keluarga ke sebuah pulau yang berada di seberang Jakarta, saya mengalami peristiwa yang sedikit tidak menyenangkan. Saat ini saya bersama keluarga menuju ke Pulau Rambut untuk bersnorkeling. Tiba di sana, saya dan saudara-saudara saya pun memutuskan untuk tidak berlama-lama lagi masuk ke dalam laut. Awalnya, kami berharap bisa mengelilingi pulau tersebut, karena saat itu waktu masih menunjukkan pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Cuaca kelihatan begitu cerah dan ombak juga bersahabat. Namun niat kami urung karena waktu semakin sore dan angin pun semakin kencang, sehingga ombak menjadi begitu keras menghempas dan menarik tubuh kami. Lalu kami pun berbalik arah menuju ke tempat semula. Di saat itulah peristiwa tidak menyenangkan itu terjadi. Saat di pertengahan jalan, saya sangat kaget melihat bahwa diri saya telah jauh dari saudara-saudara saya. Bukan jauh berada di depan, tetapi berada jauh menuju ke lautan dalam. Saya menjadi sangat panik. Sekuat tenaga saya berenang untuk kembali ke tepian. Tetapi bukannya semakin dekat dengan tepian, justru yang terjadi sebaliknya. Karena posisi saya melaju menentang ombak. Merasa tidak berdaya, saya pun berteriak kepada adik saya untuk mendapatkan bantuannya. Tetapi karena saat itu ia pun sedang menolong kakak saya yang kakinya sedang terluka, maka ia hanya menenangkan saya dari kejauhan. Ia berkata, "Kamu harus tenang, coba rileks sebentar. Tarik nafas, pasti bisa." Tidak ada cara lain karena hanya tinggal kami bertiga di sana. Saya pun mengikuti sarannya. Setelah beberapa menit berusaha untuk tenang dan menarik nafas, saya kembali berenang. Benar saja, tubuh saya menjadi terasa ringan. Tenaga pun seperti kembali lagi, sehingga tak terasa saya sangat cepat mencapai tepian. Dalam hal apapun, rasa panik memang tidak pernah menghasilkan solusi, malah membuat keadaan kita semakin kacau. Sebab dalam kepanikan, pikiran kita kalut, tindakan kita tergesa-gesa. Itulah mengapa masalah bukannya berkurang, malah justru bertambah. Karena itu Tuhan berkata agar kita tinggal tenang dan percaya, sebab di situ letak kekuatan kita. Menjadi tenang yang dimaksudkannya bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa atau bersantai, tetapi dengan kita tenang, kita akan mudah menemukan solusinya. Ketenangan akan sangat menolong kita dalam menyelesaikan masalah, sebab di saat itulah kita memiliki pikiran yang jernih. Pikiran yang jernih membuat kita mengingat kembali akan janji-janji Tuhan, membuat kita mendengar suaranya yang merupakan penuntun hidup kita, menggunakan kembali iman dan pengharapan kita. Karenanya, jika saat ini masalah terasa berat, bahkan bertubi-tubi, jangan terburu-buru menyalahkan Tuhan. Sebab mungkin kitalah yang sedang kepanikan, sehingga kita tidak dapat melihat pertolongannya. Ingat,
ketenangan tidak hanya membuat kita bersemangat menjalani hidup ini, tetapi membuat Tuhan pun tergerak untuk menolong. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena telah menyadarkanku agar menjadi tenang dan percaya kepadamu meski masalah menghempasku. Mari Bapa, tolonglah aku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup.